Baiklah, perkenalkan nama saya Kevin Abasan Nenggolan dengan NIM 200306080. Kali ini pada kesempatan kali ini saya ingin menjabarkan video yang saya pilih, yaitu cara beternak IT bebek gunsi 88 oleh PT Putra Perkasa Hibrida. Bebek gunsi 888 sendiri adalah bebek silangan dari bebek Peking dengan kaki Campbell yang dibuat oleh PT Putra Perkasa Hibrida. Jadi bebek ini sudah ditetapkan rumpunnya oleh Kementerian Pertanian. Jadi pada video ini memberikan penjelasan untuk bagi para pemula atau yang ingin beternak khususnya bebek gunsi 888. Mereka memberikan sebuah tutorial bagi peternak pemula. Itu ada terbagi beberapa tahap. Tahap pertama itu kalau bisa dibilang lebih ke izin yang harus diurus. Apakah yang pertama itu contohnya izin dari tetangga atau izin dari sekitar lingkungan. Yang kedua itu kita lihat juga kontur tanahnya, bagaimana kandang yang ingin dibangun. Contohnya apakah kandang itu di dataran tinggi, dataran rendah, atau menengah. Itu harus dikonsultasikan lagi pada penjual atau penyuplai bibit dari bebek gunsi 888 ini. Selanjutnya ialah akses. Akses ini sangat penting karena pada kedepannya kita akan sebagai peternak kita akan menjual hasil ternak kita. Jika aksesnya semakin mudah, maka semakin mudah juga kita menjual hasil ternak kita. Yang kedua itu kita harus prepare kandang. Kandang untuk bebek ini terbagi menjadi dua bagian atau dua jenis kandang. Yang pertama itu semi intensif, di mana setengah bagian kandang atau tata cara pemeliharaan kandang itu setengahnya itu bersifat kering atau dikandangkan, namun pada beberapa waktu itu juga diumbar. Jadi ini sistemnya sistemnya semi intensif, yaitu setengah kering atau setengah lagi terbuka atau diumbar. Selanjutnya juga ada sistem full intensif, yaitu dimana bebek itu dalam sepanjang pemeliharaan itu di dalam kandang, tidak diumbarkan. Selanjutnya luas kandang juga sangat berpengaruh terhadap pemeliharaan ini, karena penyesuaian luas kandang itu juga harus selaras dengan kapasitas bebek yang ada. Setelah dari kandang, kita juga harus memikirkan sanitasi. Pemberian sanitasi di kandang itu pembersihan, penyemprotan disinfektan, penaburan kapur sebagai disinfektan alami. Selanjutnya untuk lantainya itu kita harus memberikan penaburan sekam. Nah, untuk suhu sendiri itu kita dapat memanipulasi dengan pemanas brooder atau kayu bakar, dan bisa juga dengan kandang kotak kayu untuk DOD. Selanjutnya setelah DOD sampai dari perjalanan ke kandang kita, sebelum itu kita harus menyediakan air gula. Tujuan dari air gula ini adalah sebagai pemulih energi dan penghilang stres bagi DOD yang baru sampai. Sebelum kita pemberian gula, itu kita harus menimbang kotak. Itu ada rumusnya dan ada tujuannya. Jadi itu kita menimbang kotak isi DOD, kotak yang berisi DOD itu dikurangkan dengan berat kotaknya itu sendiri dan dibagi 80 ekor, karena 80 ekor itu jumlah satu kotaknya. Nah, kenapa demikian? Ini bertujuan untuk
menghitung rata-rata berat DOD, sehingga ini dapat menjadi informasi pada bagian recording nantinya. Selanjutnya, setelah kita lakukan penimbangan, kita dianjurkan melakukan penyortiran pada DOD yang ada di kota, apakah ada yang terkena penyakit atau juga mengalami cacat. Setelah itu, kita juga harus menyiapkan kesehatan hewan dan lingkungan. Biosecurity perlu dilakukan dengan cara mengurangi orang masuk ke dalam kandang atau persterilan orang yang akan masuk ke dalam kandang. Dengan ini diharapkan virus atau penyakit yang ada dari luar kandang tidak masuk ke dalam kandang. Vaksinasi untuk DOD sampai panen itu diberikan 2 jenis vaksin, yaitu ND atau tetelo. Selanjutnya adalah AI atau flu burung. Nah, untuk di ND atau tetelo itu vaksin diberikan secara oral, baik dari tetes mata atau dari mulut. Sementara vaksin AI atau flu burung itu diberikan secara disuntik di bawah permukaan kulit. Tahap yang paling penting ialah recording atau pencatatan. Recording pertumbuhan setiap minggu itu dilakukan dari DOD sampai masa panen. Hal ini dilakukan agar menjadi pembanding antara pertumbuhan berat badan dengan pakan yang dikonsumsi oleh bebek tersebut. Nah, ini akan menjadi data yang menunjukkan seberapa besar performance dari bebek tersebut dengan sistem pemeliharaan kita. Selanjutnya ialah proses pengolahan bebek pedaging gungsi 888. Sebelum dibawa ke RPH atau rumah potong hewan, bebek harus dipastikan tidak stres dengan ciri-ciri yaitu matanya bening. Selanjutnya paruh atau kaki itu berwarna cerah. Selanjutnya yaitu bulu pada sayap itu tumbuh dengan sempurna, tidak ada cacat, serta penampakan dari dada bebek tersebut sempurna. Pada PT Putra Perkasa Hibrida yang mengelola daging gungsi 888 ini, itu mereka menggunakan pemotongan dengan mesin otomatis dengan standar internasional dan lulus MUI, dan juga didukung oleh tenaga ahli yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Setelah dipotong, akan dibersihkan dan agar higienis. Setelah dibersihkan, itu akan diseleksi lagi berdasarkan ukuran-ukuran. Setelah seleksi, itu para bebek-bebek yang sudah siap diolah itu dimasukkan ke dalam cold storage, agar tujuannya bebek dapat disimpan dengan jangka waktu yang lama, karena bebek tersebut dalam keadaan frozen atau beku. Baiklah, sekian hasil dari penjabaran video saya tentang cara beternak, budidaya, dan pengolahan dari bebek hibrida atau gungsi 88 oleh PT Putra Perkasa Hibrida. Jika ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih.